Halo Sobat Tekno, sekarang gue lagi ada di Berlin, Jerman. Nah, di sini gue pengen ngadirin acara peluncuran Xiaomi 13T series, peluncuran globalnya ya. Jadi Xiaomi ngeluncurin 13T series dalam dua model nih. Ada yang model biasa, yang 13T biasa, dan ada yang model Pro. Nah, yang masuk Indonesia itu kebetulan yang 13T aja. Dan di sini gue udah pegang yang 13T biasa. Ini varian warnanya Alpine Blue, dan kalau dilihat-lihat ini mirip biru laut ya warnanya. Jadi bisa dibilang ini warna spesialnya Xiaomi 13T series. Ini warna ini ada di 13T biasa dan 13T Pro. Nah, bisa kalian lihat di sini teksturnya kulit, nggak kayak HP Xiaomi T series lainnya ya. Dan karena tekstur kulit ini tuh gampang buat dipegang, terus nggak licin, dan ini nggak gampang nempel bekas sidik jari. Oh ya, selain Alpine Blue yang biru-biru ini, Xiaomi 13T series sudah hadir dalam varian warna Meadow Green atau hijau dan Black atau hitam. Jadi si Meadow Green dan Black ini itu cangkangnya nggak pakai kulit, tapi dia pakai polikarbonat biasa, plastik. Dan itu dilapisi dengan lapisan mengilap kayak kaca yang kayak HP-HP tren sekarang. Oh ya, yang menarik dari HP Xiaomi 13T series ini, utamanya yang 13T ini ya. Ini dia udah pakai sistem kamera Leica. Jadi ya kalau untuk foto-foto, video itu otomatis sudah bagus banget lah ya. Nah, penasaran gimana desain, kemampuan sama hasil foto dan video apa ini? Yuk ikuti gue. Nah, bisa kalian lihat nih, HP dari belakangnya udah ganteng banget. Belakangnya kayak gue bilang tadi pakai vegan leather, jadi ini keset, bersih dari sidik jari, dan ini nyaman sih digenggam lama-lama. Nggak cuma cangkang aja, jadi modul kameranya juga ini cakep banget ya. Ini ada tulisan Leica di sini, terus ini warna hitam gede, dan di dalamnya itu ada 3 kamera. Jadi kamera pertama itu ada kamera Leica 50 megapiksel, itu kamera utama. Terus yang kedua ada kamera telefoto Leica juga 50 megapiksel. Itu ada 2 kali optical zoom, dan yang ketiga itu ada kamera ultrawide 12 megapiksel Leica juga. Jadi kenapa tadi gue sebut Leica, dan Leica? Nah, ketiga kamera ini udah dirancang bareng-bareng sama Xiaomi dan Leica. Jadi Xiaomi nyebutnya itu co-engineered with Leica. Dan ini tuh kerjasamanya nggak software aja, katanya juga ada hardware-nya, mencakup lensa yang ada di dalam kamera-kamera ini. Nah, ngomong-ngomong soal software, aplikasi kamera bawaan Xiaomi 13T ini bisa gue bilang beda dari aplikasi kamera di HP Xiaomi lainnya. Di dalamnya juga tentunya ada fitur-fitur yang beda banget. Jadi fitur yang paling beda itu ada mode Leica Vibrant dan Leica Authentic. Jadi simpelnya mode Leica Vibrant itu nanti hasil foto-foto lo jadi kayak warnanya ditingkatin. Tapi dia nggak terlalu mencolok ya, kayak ya lo tau lah kayak software HP sekarang tuh ya, kalau ada foto itu warnanya ditingkatin banget kayak tajam banget gitu lah. Tapi di sini nggak. Sementara kalau Leica Authentic, nanti foto lo bakal memiliki warna yang khas banget Leica. Jadi kalau khas Leica itu dia tone warnanya kayak klasik-klasik gitu, dia nggak terlalu kayak vibrant, tapi itu tetap cantik lah. Kalau gue bisa bilang itu warnanya nanti menyerupai aslinya, mendekati lah. Nah, kebetulan gue udah pakai HP ini dan motret-motret keliling Jerman nih. Jadi gue pakai semua kamera yang ada di HP ini dan juga 2 mode yang tadi, Leica Vibrant dan Leica Authentic. Terus menariknya lagi nih, ketiga kamera ini juga bisa pakai filter ikonik Leica. Salah satunya itu filter black and white, ada 2 filter, natural sama high contrast, yang gue bilang menarik banget dan gue nagih sih pakai filter itu. Selain hasil foto, gue juga pakai ini buat ngerekam video. Jadi yang gue pakai itu ada mode perekaman 1080p dan 4K. Hasilnya kayak gini nih. Nah, itu tadi hasil foto dan video untuk kamera belakang. Bagaimana kamera depannya? Jadi di depan ini Xiaomi 13T punya kamera selfie 20 megapiksel yang dimuat dalam lubang punch hole. Jadi kamera depan si Xiaomi 13T ini mendukung perekaman video hingga 1080p, 30 fps, dan masih mendukung fitur HDR. Meski kamera depan ini nggak mendukung fitur Leica kayak kamera belakang, tapi bisa gue bilang hasil foto sama videonya cukup bagus sih.
Nah, untuk spesifikasi lainnya di luar kamera, Xiaomi 13T ini udah mendukung layar Crystalles AMOLED 6,67 inci, resolusi Full HD+, refresh rate 144 Hz, dan tingkat kecerahan hingga 2600 nit. Gue udah nyoba pakai HP ini di bawah sinar matahari terik ya, dan hasilnya gue masih bisa lihat konten-konten yang ditampilkan di layar dengan jelas lah. Terus untuk kemampuan layar lainnya, Xiaomi 13T ini udah mendukung fitur Dolby Vision, HDR10+, dan udah dilindungi dengan Gorilla Glass 5. Untuk performanya, Xiaomi 13T ini udah pakai chipset 4 nanometer dari MediaTek, yaitu Dimensity 8200 Ultra. Nah, chipset ini punya CPU dengan kecepatan clock maksimal 3,1 GHz. Terus untuk opsi memori, Xiaomi 13T itu ada RAM 8GB dan 12GB, terus storage cuma satu, ada 256GB aja. Kemudian untuk baterai, HP ini kapasitasnya 5000 mAh dan mendukung kecepatan pengisian 67 Watt. Xiaomi ngeklaim nih, jadi kalau dengan kecepatan ini, baterai itu bisa terisi dari 0 sampai 100% dalam waktu kurang dari 50 menit. Nah, kemampuan chipset sama pengisian tadi itu yang bikin bedain 13T dan 13T Pro. Jadi kalau Xiaomi 13T Pro itu, dia pakai chipset yang lebih kencang, Dimensity 9200 Plus. Chipset ini punya CPU dengan kecepatan maksimal 3,35 GHz. Xiaomi 13T Pro juga pengisian baterai lebih cepat. Jadi kalau 13T itu 67, nah Xiaomi 13T Pro ini 120 Watt. Terus Xiaomi 13T Pro itu punya fitur rekaman video yang lebih mumpuni karena chipsetnya juga lebih kencang ya. Jadi kalau di Xiaomi 13T Pro, kita bisa rekam video sampai 8K, itu sampai 24 fps ya, nggak bisa 30. Terus juga ada fitur 10-bit lock video. Jadi fitur ini buat para profesional ya yang suka ngedit video, biar ningkatin warna yang ada di dalam video tersebut. Jadi ngeditnya bisa lebih luasa lah. Tapi menurut gue nih ya, beda di chipset sama baterai itu nggak terlalu ngaruh sih sama performa kamera. Jadi kedua HP ini hasil fotonya sama aja sih, kecuali ya beda di chipset sama ngecasnya aja yang lebih cepat. Jadi secara feel itu atau pengalaman memakai, ini kedua HP sama banget. Kecuali kalau mungkin lo ya butuh 10-bit lock video tadi ya buat edit video biar jadi lebih luasa lah. Nah, kayak yang udah gue sebutin sebelumnya di awal video, Xiaomi 13T series yang masuk Indonesia itu cuma yang Xiaomi 13T biasa aja. Jadi yang Pro itu nggak bakal masuk Indonesia. Rencananya nih, Xiaomi bakal ngeluncurin HP ini di Indonesia 3 Oktober mendatang, jadi tepat banget seminggu setelah peluncuran globalnya. Gue jujur belum tahu harga HP ini nanti di Indonesia berapa. Terus varian-varian yang akan masuk juga varian yang mana, yang 8GB atau yang 12GB. Cuma yang jelas di pasar Eropa, Xiaomi 13T ini dibanderol dengan harga termurah €649. Kalau dirupiahin ya itu sekitar 10 juta lah ya. Perlu dicatat juga nih, harga euro itu biasanya lebih mahal. Jadi ya kita berharap lah di harga di Indonesia nggak nyampe 10 juta lah ya. Kayak mungkin bisa 7-8. Nah, segitu dulu dari gue tentang HP Xiaomi 13T ini. Sayangnya sekarang gue belum bisa ngasih benchmark sama review lainnya. Karena HP ini tuh masih dalam momen-momen peluncuran lah. Jadi katanya sih Xiaomi mau ngasih beberapa pembaruan di HP ini biar HP ini lancar dan nggak ada bug. Mungkin ketika ada pembaruan nanti HP ini jadi makin bagus hasil fotonya dan mungkin performanya juga meningkat. Ya gue nggak tahu ya. Biasanya sih pembaruan kayak gitu. Nah, kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, kalian bisa subscribe juga biar tahu video-video lainnya dari Kompas Tekno, dan kalian juga bisa share ke teman-teman kalian kalau HP Xiaomi 13T ini nantinya bakal masuk Indonesia dan pertama yang pakai Leica. Gue Bill Clinton pamit dari Berlin, Jerman. Sampai jumpa di video berikutnya.